Halo semua, karena ada permintaan pengunjung yang bertanya tentang kesempurnaan Alkitab, saya berpikir cukup panjang bagaimana caranya supaya teman-teman gampang paham. Setelah saya berpikir, sepertinya lebih baik kita lihat secara langsung. Gimana? Oke ya? Nah, karena Alkitab sangat-sangat panjang, terdiri dari 66 buku, jadi pada video ini saya hanya mengambil sebagian kecil aja dari buku pertama yang ada di Alkitab, yaitu Kitab Kejadian. Karena Kitab Kejadian sendiri aja sangat panjang, jadi saya membatasi pembahasan ini dari Adam sampai Nuh aja. Dan hal-hal yang akan saya tunjukkan pada video ini adalah detil-detil yang setahu saya banyak orang Kristen juga nggak tahu. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama, saya cukup yakin kebanyakan teman-teman taunya Adam mempunyai 2 anak lelaki yang bernama Kain dan Habel. Nah, sekarang kita baca ini ya. Kejadian 5 ayat 3-5. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanak seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanak Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Di sini kita bisa melihat bahwa Adam mempunyai anak lelaki lain yang bernama Set, punya anak-anak lelaki lain selain Set, dan juga punya anak-anak perempuan. Menurut Alkitab, kita semua adalah keturunan Set, dan kita bisa perhatikan detailnya di sini. Set dilahirkan ketika Adam berusia 130 tahun. Dan Adam meninggal pada usia 930 tahun. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau kasih info dulu. Pada saat video ini dibuat, ini tahun 2019. Menurut kalender Yahudi, tahun ini adalah tahun 5780. Kalender Yahudi dihitung dari tahun penciptaan Adam. Jadi maksudnya, jika sekarang ini Adam masih hidup, usianya 5780 tahun. Menarik ya? Sekarang kita baca kelanjutannya ya. Kejadian 5 ayat 6-8. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanak Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanak Enos. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Pencatatan terakhir pada Kejadian 5 ditutup pada ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanak Sem, Ham, dan Yafet. Di dalam Kejadian 7 ayat 6, dikatakan Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Dan Kejadian 10 ayat 32 mencatat bahwa seluruh manusia yang hidup sekarang ini adalah keturunan Nuh. Jadi detail pencatatan tahun dari Adam sampai Nuh tercatat dengan baik dan kita bisa membuat diagram seperti ini. Nah, setahu saya, kitab suci teman-teman yang Hindu juga mencatat tentang daftar leluhur manusia. Ada nama Adam di situ dan ada banjir besar Nuh dengan nama yang berbeda. Namun setahu saya, di dalam kitab suci teman-teman yang Hindu tidak ada pencatatan sampai ke usia. Dari diagram ini, kita bisa melihat bahwa air bah datang 1656 tahun setelah Adam diciptakan. Jika 5780, yaitu tahun ketika video ini dibuat, dikurangi dengan 1656, maka kita dapatkan angka 4124. Artinya, air bah itu terjadi 4124 tahun yang lalu. Nah, saya nggak tahu menurut kamu gimana. Tapi menurut saya, penulisan seperti ini bukan seperti orang yang sedang bercerita dongeng. Dongeng biasanya dimulai dengan pada zaman dahulu kala. Zaman dahulu kalanya kapan? Ya, nggak tahu. Pokoknya zaman dahulu kala aja. Itu adalah ciri khas dongeng. Sedangkan gaya penulisan seperti ini adalah gaya penulisan pencatatan sejarah. Dan menurut saya, pencatatan seperti ini sangat detail dan sangat berani. Tentunya akan mengundang banyak pertanyaan. Apa benar pencatatan itu?
ya kan? Nah, saya nggak akan berusaha meyakinkan kamu bahwa pencatatan ini benar atau salah. Saya cuma akan menyampaikan beberapa fakta aja. Yang pertama, tidak ada catatan sejarah lain yang mencatat leluhur manusia sedetil Alkitab. Salinannya dipegang oleh orang banyak, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, dan dibaca turun-temurun sampai hari ini. Yang kedua, fakta bahwa semua peradaban di dunia mempunyai cerita tentang air bah. Salah satunya kalau kamu baca cerita Cina kuno, kemungkinan besar kamu tahu cerita 8 dewa. Nah, cerita 8 dewa itu adalah cerita air bah versi Cina. Yang ketiga, fakta bahwa semua peninggalan bersejarah peradaban manusia modern dimulai kira-kira 4.000 tahun yang lalu. Dimulai setelah air bah. Yang keempat, fakta bahwa semua manusia yang ada sekarang ini adalah satu spesies. Warna kulit kita putih, kuning, merah, coklat, hitam. Kita semua satu spesies, yaitu Homo sapiens, manusia modern. Semua spesies manusia lainnya, seperti Homo erectus, sudah punah. Yang kelima, fakta bahwa semua manusia yang ada di dunia berasal dari satu daerah yang sama. Nah, saya mau tekankan begini. Kita bisa berdebat panjang lebar tentang hal ini. Mungkin gak akan ada habis-habisnya. Karena penemuan-penemuan baru akan terus bermunculan, dan semuanya itu akan mengambil satu patokan untuk diuji, yaitu Alkitab. Kenapa Alkitab yang menjadi patokan untuk diuji? Karena Alkitab mencatat dengan detail. Nah, namanya penemuan baru akan melahirkan pendapat, teori baru. Contoh, dikatakan bahwa spesies manusia lainnya punah ratusan ribu tahun yang lalu. Penyebaran manusia mulainya dari Afrika. Apakah ini adalah kebenaran? Apakah ini adalah fakta? Kita nggak tahu. Itu namanya pendapat, teori. Kita semua nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Apakah teori bisa berubah? Iya. Apakah Alkitab bisa berubah? Enggak. Ini adalah catatan sejarah yang ditulis oleh leluhur. Apakah Alkitab harus dihafal? Cuma orang bodoh yang berpikiran bahwa yang namanya kitab suci itu harus dihafal. Apalagi dihafal tanpa mengerti artinya. Cuma orang bodoh yang gila yang mau menghabiskan waktu untuk menghafal sesuatu yang tidak dia mengerti. Alkitab ditulis bukan untuk dihafal. Alkitab ditulis untuk dimengerti. Apakah Alkitab sempurna? Kalau kita bicara sempurna, semua orang punya definisi yang berbeda. Jadi saya mau katakan begini aja. Terlepas menurutmu Alkitab sempurna atau enggak, Alkitab adalah catatan sejarah, dan Alkitab adalah catatan peninggalan leluhur. Leluhur siapa? Leluhur kita semua. Adam sampai Nuh adalah leluhur kita semua. Dan Alkitab adalah catatan sejarah manusia yang paling otentik. Kalau kamu nggak baca Alkitab, kamu nggak tahu sejarah. Oke? Nah, sekarang saya mau kasih beberapa info yang menarik kepada teman-teman. Yang pertama, kebanyakan orang Kristen, bahkan pendeta sekalipun, taunya nama Yahweh pertama kali dinyatakan kepada Musa di Gunung Sinai. Ya kan? Coba kita baca Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga. Dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Teman-teman yang Kristen lihat kata Tuhan dengan huruf besar semua di situ? Itu dalam bahasa aslinya adalah Yahweh. Jadi sejak kapan manusia mulai menyebut nama Yahweh? Sejak Enos lahir. Pada waktu Enos lahir, Adam masih ada. Jadi nama Yahweh sudah disebut sejak zaman Adam. Yang kedua, jika kita lihat diagram ini, dari Adam sampai Sem ada 11 generasi. Sem adalah anak Nuh yang sudah lahir sebelum air bah. Adam mempunyai anak lelaki lebih dari 3. Nuh mempunyai anak lelaki 3. Jika kita ambil asumsi setiap generasi rata-rata melahirkan 3 anak laki-laki,
Jumlah anak lelaki yang lahir pada generasi Sem adalah 3 pangkat 11 kurang 1. Jadi kira-kira ada 60.000 orang. Jika kita ambil asumsi setiap generasi rata-rata melahirkan 4 orang anak lelaki, jumlah anak lelaki yang lahir pada generasi Sem kira-kira ada 1 juta orang. Jika kita ambil asumsi setiap generasi rata-rata melahirkan 5 orang anak lelaki, jumlah anak lelaki yang lahir pada generasi Sem kira-kira ada 10 juta orang. Jika kita anggap jumlah anak perempuannya sama, maka jumlahnya tinggal dikali 2 aja. Jadi, sebelum air bah datang, minimal ada 100.000 orang, mungkin bisa sampai 50 juta orang. Nah, saya mau kasih satu pertanyaan yang menarik buat teman-teman. Tulis jawaban kamu di bawah video ini ya. Menurut kamu, orang-orang ini melakukan dosa apa sampai Tuhan begitu marahnya memusnahkan mereka semua? Paham ya pertanyaannya? Kita lanjut sedikit lagi ya. Kalau kita baca Kejadian 9 ayat 3, di situ juga diceritakan sesuatu yang saya yakin banyak orang Kristen juga tidak perhatikan. Di situ diceritakan pertama kali Tuhan mengizinkan kepada keluarga Nuh untuk memakan segala binatang. Kita baca ya. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Jadi setelah air bah, manusia mulai makan binatang. Di situ tertulis segala yang bergerak kan? Termasuk babi gak? Termasuk ya? Nah, kalau ada orang-orang yang bertanya kepada teman-teman yang Kristen, kok orang Kristen makan babi sih? Coba tanya balik. Siapa yang dilarang makan babi dan mana ayatnya? Setelah itu, ajak baca semua binatang yang dilarang di Taurat itu. Dan tanya balik. Kenapa kamu makan makanan lainnya yang diharamkan? Oke? Setelah dia bingung gak bisa jawab, setelah dia nyerah, baru kamu kasih lihat Kejadian 9 ayat 3. Dan kasih dia jawaban ini. Saya bukan keturunan Israel. Saya keturunan Nuh. Oke? Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan lagi yang menarik buat teman-teman. Kita semua adalah keturunan Nuh. Nuh punya 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Pertanyaannya, kamu keturunan Sem, Ham, atau Yafet? Oke? Saya ulangi 2 pertanyaan ya. Yang pertama, menurut kamu, dosa apa yang dilakukan oleh para manusia sampai Tuhan memusnahkan mereka dengan air bah? Yang kedua, menurut kamu adalah keturunan Sem, Ham, atau Yafet? Cari jawabannya di Alkitab ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, memberkati kita semua.やがて実を結び笑い声に満ちる花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを空に響け歌え魂よ恵みを恵みを恵みを
栄光の主が来られる。花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを。空に響け歌え魂よ。恵みを恵みを恵みを。花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを。空に響け歌え魂